Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jawab salamnya gak terpaksa. Amin. Dan saya doakan, bahkan kita berdoa yang jawab salam, insya Allah yang lagi sakit lahir ataupun batin Allah angkat penyakitnya. Yang punya masalah kecil ataupun besar Allah angkat masalahnya, diganti dengan yang namanya kebahagiaan. Yang punya hajat, yang lagi usaha, insya Allah apapun usahanya tambah lancar, tambah barokah. Amin. Yang punya rezeki yang asalnya rezekinya sedikit Allah tambahkan. Amin. Yang punya anaknya cuma satu Allah tambah anaknya. Amin. Yang punya suami satu, istri satu Allah cukupkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum dilanjut, saya asli orang Bandung, orang Ciwidey. Tadi Ustaz di sini katanya orang Cianjur, tetanggaan. Terus Ustaznya menghadap yang lain udah ganti. Saya asli Cianjur, terus sekarang setelah mendapatkan bidadari surga saya pindah ke Depok. Dan alhamdulillah ke Batam ini sudah beberapa kali. Tapi ternyata di perumahan Bukit Palang Permai. Nah, ternyata saudara saya di Bukit Palang Permai juga sama. Tadi jawab salam, yang jawab salamnya cuma 10 orang. Padahal orang ini berapa ribu. Yang jawab baca Al-Quran juga sama. Padahal dalam salah satu keterangan Al-Qari'u, adapun orang-orang yang membacakan ayat suci Al-Qur'an. Kompak dong, jangan kalah kompak sama dangdutan ya. Wasami'un, dan adapun orang-orang yang hanya mendengarkan bacaan ayat suci Al-Qur'an. Yang baca ataupun yang hanya mendengarkan, yang baca Al-Quran ataupun yang hanya mendengarkan bacaan suci Al-Quran ini makhluk. Kalau orang Sunda ada makhluk kayak cibik gini ganti ya. Lalu saja. Kalau di sini namanya paling empok. Kalau enggak siapa? Mbak. Di sini ibu yang baca ayat suci Al-Quran, bapak yang mendengarkannya. Kilahuma fil ajri sawa, dua-duanya itu sama. Sama apanya? Tadi fil ajri sawa, sama pahala, sama. Nanti jangan terlalu capek. Sama luar biasa. Sama pahalanya. Oleh karena itu ketika dibacakan ayat suci Al-Quran tadi, adik kita, anak kita baca ayat suci Al-Quran, alhamdulillah luar biasa. Semoga jadi ladang amal untuk orang tuanya, bahkan untuk keluarga termasuk tetangga kita semuanya. Amin. Jadi ketika Anda baca Al-Quran,
minimal kita dengarkan dengan hati yang penuh kekhusyuan dan kita jawab bacaan ayat suci Al-Qur'annya dengan mengagungkan Allah, menyebutkan asmanya Allah. Siap Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah biidznillah wa biqudratillah. Ibu bapak hadirin sekalian, saudara saya terkhusus di Bukit Palem Permai, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah menakdirkan kita bisa bersama-sama di majelis yang insya Allah mulia ini, amin. Di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya baru datang malam kemarin dan alhamdulillah insya Allah selama sampai tanggal 25 berusaha untuk bersilaturahim. Oleh karena itu yang paling pertama kepada guru-guru saya, para kiai, para asatidz, ustaz, para orang tua saya di tempat ini, yang paling pertama saya mohon maaf kedatangan saya ke sini sebetulnya bukan tausiah, bukan mau ceramah diniatkan mau ceramah ngasih mau'izah hasanah, tapi yang paling pertama seperti judul di sini, niat paling pertama dari awal saya berangkat dari rumah hari Jumat jam 10 dan berangkat ke sini setengah 5 sore. Tak ada sedikit pun di dalam hati saya pengen ceramah, pengen ngasih ilmu ke warga Bukit Palem Permai di sini Batam. Lalu apa saja yang Depok mau ke sini? Nah, yang paling utama di dalam hati nurani saya pengen silaturahim. Dan memang alhamdulillah dari dulu pertama ke Batam saya mulai diajak oleh Bapak Asman waktu lagi jadi masjid menteri, dan alhamdulillah saya hampir seminggu sekali ketemu Pak Asman waktu dulu jadi menteri, karena saya ngimami kalau enggak juga kali-kali ngekhotibin di Menhan RB. Waktu 2 tahun ke belakang alhamdulillah saya diajak di sini selama Ramadan ngimamin di Jabal Arafah. Mungkin tatkala saya ngimamin ada yang di Jabal Arafah ya, itu gantian sama Pak Imam Ustaz Zainuddin, dan alhamdulillah ternyata itu bukan silaturahim pertama terakhir. Ketika saya bersama para jamaah, ibu bapak hadirin hadirat, kita berdoa semoga saya dan bahkan kali ini bukan silaturahim awal dan akhir, dan terbukti alhamdulillah hingga waktu ini pun Allah masih memberikan kesempatan khususnya kepada saya bisa silaturahim ke Batam lagi. Alhamdulillah. Kenikmatan yang luar biasa yang memang asalnya kalau bahkan dari semenjak lahir saya orang Bandung di Ciwidey, gak ada cita-cita wah nanti saya kalau gede mau ke Batam, gak ada. Bahkan Ustaz juga dulu dari Cianjur Kalimantan Ustaz, Raja Mandala, Raja Mandala dekat banget, Raja Mandala dekat kurang lebih 3 jam 3 jam dari Ciwidey kurang lebih. Alhamdulillah. Dan bahkan ternyata kemarin sempat kontekan sama Ustaz Muhammad Hairul, amin, sama Mas Irul. Akhirnya ternyata ada jadwal di perumahan Bukit Permai, Bukit
Palem, Bukit Palem Permai, BPP ya, Bukit Palem Permai. Semoga ini juga Bapak Ibu sekalian bukan silaturahim awal akhir. Semoga ada silaturahim selanjutnya dan bahkan kita berdoa kepada Allah, kita dengan wasilah silaturahim ini bisa berjumpa kembali, bisa bersama kembali di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum ke tema, karena memang tema adalah keajaiban dan keutamaan silaturahim. Sebetulnya tema untuk safari dakwah sekarang di Batam ini adalah menanamkan cinta melalui nagom dan makrom Al-Quran. Tapi di sini karena ada permintaan silaturahim, maka kita awali dengan tadi di Jabal Arafah juga sama. Kita awali dengan kita berada di bulan yang mulia. Kok bulan mulia? Emangnya bulan apa? Hah? Saya mau nanya sekarang bulan apa? Bulan? Luar biasa. Bukit Palem Permai menjawabnya bulan Rajab, bukan bulan Maret. Nah, bukan Rajab. Iyalah, kita sebagai umat mus yang mengaku Islam, yang bahkan harus mengutamakan bulan kita sendiri. Jangan hanya bulan Masehi aja yang ingat, apalagi bulan-bulan awal, tanggal awal karena gajian. Jangan bulan itu saja, bahkan kita harus selalu membanggakan bulan kita sendiri. Nah, coba ada berapa bulan kita, Bu? 12. Apa aja? Ustaz doang yang jawab. Ibu-ibu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Jadi nah ceritanya doang deh. Dzulqa'dah. Memangnya dari siapa sih bulan 12 itu? Boleh ditanya ke Ustaz. Di surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Di potongan ayat ini Allah menerangkan bahwa bilangan bulan itu semuanya 12 syahra, ada 12. Dan dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu 4 bulan apa saja? Bulan 12 seiring dengan kalimat tauhid kita. Nawaitu dzikr taqarruban ila Allah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah berapa huruf? 12. Bulan kita 12. Di lafaznya kalimat la ilaha illallah ada salah satu lafaz yang disebut lafzul a'zam, ismul a'zam, lafaz yang mulia. Lafaz apa? Allah. Lafaz yang harus selalu tertanam di dalam hati nurani kita. Bahkan ketika ada satu detik pun kita lupa di dunia, tidak ada kalimat Allah. Allah, Allah. Nanti kita di akhirat pengen balik lagi ke dunia, pengen memperbaiki karena kita dalam satu detik lupa, tidak ingat sama Allah. Lafaz Allah ada berapa huruf? 4. Alif, lam, ha. Ini juga sama, bulan yang dimuliakan
Alif ibaratkan bulan Rajab yang berdiri sendiri. Bulan yang tiga yang berurutan, yang bersambung bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, itu. Memangnya kenapa? Salah satunya Allah menspesialisasikan, menspesialkan bulan ini. Di antaranya di bulan ini, di bulan yang lagi kita pindah, bulan Rajab, ada peristiwa apa? Tadi disebutkan ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita dari TK, SD, SMP, SMA tahu bahkan belajar bahwa Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Nah, kita sedang berada di tanggal berapa sekarang itu? Tanggal 17, sudah masuk 17 kan udah. Nah, memangnya kenapa Ustaz? Kok silaturahim diawali dengan Isra Mi'raj? Mari kita mulai. Ibu tahu Isra itu apa? Isra itu perjalanan. Mi'raj itu apa? Kalau kata orang Sunda, cek orang Sunda, Ustaz, Isra tengah jalan dan perjalanan. Alif Mi'raj naik. Naikkan di mana? Nah, contohnya si bapak dari ruang tamu ke kamar itu Isra, namanya perjalanan. Naiknya ke ranjang itu Mi'raj. Intinya Isra perjalanan, Mi'raj naik. Sekali lagi, Isra perjalanan, Mi'raj naik. Sambungannya dengan silaturahim apa? Nah, kita bermula dengan Isra. Di ayat yang dibaca setiap acara Isra Mi'raj adalah ayat pertama di surah Al-Isra. Coba kita baca bareng-bareng. Yang hafal kita baca bareng-bareng. Kita pakai lagu apa? Lagu Sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi di ayat tersebut diterangkan bahwa Rasulullah SAW diisrokan, bukan mengisrokan diri pribadi, tapi diisrokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan sambungannya dengan silaturahim apa? Nah, Isra adalah perjalanan. Kita sebagai manusia sebetulnya juga harus Isra. Bahkan harus selalu Isra dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Isra kita kemana? Dari Bukit Palang Permai ke Jabal Arafah? Bukan. Apa dari rumah ibu ke Alfamart? Bukan. Isra kita yang lebih utama adalah perjalanan batiniyah kita. Tidak hanya perjalanan ruh, tidak hanya perjalanan lahiriah kita saja. Kalau perjalanan lahiriah bahkan kita setiap hari karena pergi dari sini, berjalan ke sana ke sini, kita lupa, bahkan sering banyak orang yang lupa terhadap Isra batiniyah kita, Isra ruhaniyah kita, Isra terhadap segala macam keburukan menuju ilal khair, minasyarri ilal khair. Perjalanan dari segala macam keburukan kita menuju kebaikan. Salah satunya, nah ini kita masuk ibu bapak, kira-kira di Bukit Palang Permai di sini sama tetangga akur apa enggak? Insya Alhamdulillah.
Tapi masih ada atau enggak yang SMS? Tahu SMS Bu? Senang melihat tetangga susah, susah melihat tetangga. Coba biar ingat kita bareng-bareng Bu. Di sini apakah masih ada yang SMS? Senang melihat tetangga, susah melihat tetangga. Biasanya masih banyak orang tetangga yang misalkan tetangganya kebeli motor baru, kita yang panas dinginnya. Tetangga kebeli mobil baru, kita yang rumah sakitnya. Tetangga kebangun rumah dibikin yang baru, yang kita yang meninggal dunianya karena SMS tadi. Kenapa? Itulah yang menjadikan kita harus selalu berkaca terhadap Isra'nya Rasul. Tapi Isra'nya kita secara rohaniah, Isra' kita Isra'nya perjalanan dan segala macam keburukan menuju kebaikan. Gak kerasa udah setengah jam lagi ya. Saya dikasih waktu sampai jam berapa nih tadi? Hah? 12. Emang siap jam 12 Bu? Benar siap? Siap kalau begitu. Ibu sama bapak sampai jam 12 di sini, saya bentar lagi mulai. Alhamdulillah nih, dengan berkah wasilah ini para sponsor yang ada di sini, saya juga bisa bersilaturahim ke sini. Tadi udah dikatakan sama Bapak Dekanem, ada saudara kita yang mau jadi calon pemimpin kita. Pak Haji Agus sama satu lagi Pak Haji Samsuri, Pak Haji Samsuri. Semoga Allah memberikan yang terbaiknya ya. Saya akan doain semoga jadi enggak. Kenapa? Bisa jadi, bisa saja menurut kita jadi itu yang terbaik, tapi menurut Allah itu yang tidak baik. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dalam segala macam hal. Kadang menurut kita baik, tapi itu menurut Allah itu yang jelek. Kadang menurut Allah itu yang terbaik, tapi menurut kita itu jelek. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui terhadap apa yang kita tak ketahui. Amin. Oleh karena itu saya mendoakannya Haji berdua yang menjadi yang insya Allah jadi pemimpin kita. Semoga Allah berikan yang terbaiknya. Kalau menurut Allah yang terbaik adalah jadi calon legislatifnya, insya Allah jadi. Tapi kalau Allah yang terbaiknya enggak, gak usah, nanti Allah kasih jalan yang terbaik di jalan yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kamu lagi ada kamu SMS ya. Kenapa di diri kita hanya bahkan terus-terusan banyak SMS? Istilah kata penyakit yang paling berbahaya di dalam hati nurani kita ini sudah kita kabur tertanam dalam SMS tadi. Senang melihat tetangga atau siapapun susah melihat orang lain senang. Kenapa? Karena pertama kita tidak menjaga persaudaraan kita. Nah, silaturahim ini di Bukit Malang Permai bersilaturahim itu silaturahmi atau silaturahim? Silaturahim. Kalau silaturahmi itu bahasa Indonesia, enggak salah karena di kamus bahasa Indonesia itu adalah pertemuan antar kerabat. Tapi ketika kita ikut kepada syariat silaturahim. Dan banyak kekeliruan sebetulnya bagi orang yang silaturahim. Nah, saya mau silaturahim ke rumah Pak Anu. Nah, sebetulnya yang disebut silaturahim itu menyambung tali persaudaraan, menyambung tali kerabatan antar kita sana, bukan sana apa? Kalau bahasa Sundanya keturunan, ada nasab, ada keturunan nasab. Tapi tidak salah juga, bahkan Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis, ini salah satu keajaiban dan bahkan manfaat silaturahim. Tidak hanya silaturahim ke tetangga, dimanapun bahkan insya Allah ini juga termasuk silaturahim ataupun silaturahim perkumpulan seperti ini, yang mana inna haulal arsy manabir, sesungguhnya nanti di arsy Allah akan ada suatu mimbar min nurin dari cahaya. Ala
anbiya wala syuhada. Tapi golongan yang di arsy Allah yang terlihat bajunya bercahaya, wajahnya bercahaya itu bukan dari golongan para nabi dan para syuhada. Yaghfiruhum nabiyyuna wa syuhada, bahkan para syuhada, para nabi syukur kepada mereka. Lalu para sahabat bertanya ke Rasul, ya Rasul, sifhum lana ya Rasul, siapa gerangan mereka ya Rasul, kasih tahu kepada kami yang bahkan mereka itu dicemburui oleh para nabi, para syuhada, wajahnya bercahaya, bajunya bercahaya, siapa gerangan ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, ada 3. Pertama, humul mutazawwiruna fillah. Yang pertama adalah orang, kalau kata Sundanya, saling ajang, saling berkunjung. Tiada perkunjungan itu adalah silaturahim termasuk. Tapi awas, saya juga mengingatkan kepada diri sendiri, jangan sampai kita silaturahim kemana-mana, tapi orang tua kita gak pernah disilaturahim, orang tua kita gak pernah ditengok sama sekali. Bu, masih ada orang tua? Ada yang masih, ada yang ada. Saya alhamdulillah termasuk yang masih komplit, alhamdulillah. Dan alhamdulillah berkah menyambung kasih sayang kepada terkhusus orang tua. Kalau kata Sunda, mual poek hirup. Tahu mual poek hirup? Gak bakalan gelap hidup. Memangnya gelap hidup di mana? Maksudnya kita gak bakalan susah hidup dimanapun. Insya, karena sekarang banyak orang yang bahkan ziarah ke Bali sana, ziarah ke sini, bahkan umroh tiap bulan, tiap tahun. Orang tua didiemin, gak pernah ditengok, gak pernah ditanya, Ma, bagaimana keadaan Mama? Jangan harap belajar kita jadi baik. Jangan harap rezeki kita gampang bila mana orang tua kita dinomorduakan. Dan silaturahim yang paling utama adalah silaturahim kepada orang tua kita semuanya. Bahkan orang tua pun ada 3. Siapa? Alladzi waladak, alladzi zawwaja, alladzi 'allama. Orang tua ada 3. Pertama, orang tua yang mengandung kita, yang orang tua kandung. Alladzi zawwaja, yang mertua. Dan alhamdulillah saya juga punya mertua yang luar biasa baiknya. Tahadus bin ni'mah. Bahkan sebelum saya menikah pun pesantren dan dibangunkan oleh mertua. Ustaz Abdi Ahmad Al-Falah di Cicalengka. Ketika kata guru saya, ku ayah didoakan, karena ke guru manggilnya ayah, ku ayah didoakan cinggo kami toha anu karep mere jarang nitah yang budak kumaha urang. Ustaz dong ini apa artinya sih? Semoga dapat mertua yang ngasihnya sering, nyuruhnya jarang, bahkan gak pernah, tapi bikin anak gimana kita. Dan alhamdulillah luar biasa, doa dari orang tua itulah ternyata dikasih orang tua yang luar biasa kembali. Ini mumpung saya ingat, di sini saya nanya, ibu ada yang susah usaha ada? Yang rizkinya susah ada? Yang misalkan dagangnya bangkrut pun ada. Ada yang misalkan dari karyawannya malah dipecat pun ada. Nah, mungkin ada yang salah terhadap perlakuan kita kepada orang tua kita. Silaturahimnya ini kepada orang tua. Nah ini buat mancing rezeki itu, semuanya kita punya pancingan. Ada yang namanya kail buat mancing, ada yang namanya umpan. Nah ini nih, saya punya resep dari guru saya mumpung ingat. Kailnya buat ngail ikan itu apa? Kail ya kail. Kira-kira kalau mancing harus ada kail sama umpan. Sama ketika kita mancing rezeki juga harus ada kail sama umpannya. Kailnya apa? Kailnya adalah doa kepada orang tua. Pernahkah kita setiap saat atau bahkan setiap sholat mendoakan khusus buat orang tua kita?
Nih, kita buktikan, karena saya sudah membuktikan diri sendiri. Jangan tunggu sebulan, jangan tunggu 2 minggu, buktikan 4 hari atau 3 hari. Apa? Dahsyatnya silaturahim kepada orang tua lewat doa kepada orang tua. Doanya apa? Fatihah. Coba, pernah gak kita kirim Fatihah kepada orang tua yang masih ada ataupun yang sudah tiada setiap ba'da sholat 7 kali? Wallahu a'lam. Nah, itu kain yang diajarkan guru saya adalah kirim ke orang tua Fatihah 7 kali. Bapak kandung 7, ibu kandung 7, bapak mertua 7, ibu mertua 7, orang tua 7. Jangan tunggu beberapa hari, seminggu, tunggu 4 hari atau 3 hari. Itu kailnya. Kira-kira kalau kita mancing cuma kailnya doang, ikannya dapat apa Pak? Kadang dapat, kadang enggak. Dapat juga itu berpenang karena melewati ikannya. Nah, kalau misalkan kita mancing, yang pasti dapat ikannya adalah ditambah umpan. Lalu umpannya apa? Sodakoh. Dan kita sodakoh pun harus ingat, jangan sodakoh kepada orang lain saja. Karena kalau kita 1000 anak yatim dikumpulkan tapi orang tua gak tahu makan hari ini sama apa. Nah, itu sodakoh yang paling utama juga adalah kepada orang tua. Insya Allah itu kita mancing bersama. Coba besok setiap pada sholat atau minimal pada maghrib kita kirim Fatihah, kita doakan ibu bapak kita supaya kita juga bisa mancing baik rizki lahiriah atau rizki batiniah, rizki kesehatan kita. Sehat apakah rizki apa bukan? Rizki banyak obat. Tidak sekarang ini orang yang sekarang di rumah sakit gak bisa kentut, yang bahkan mau kentut aja harus bayar 1 miliar. Ada. Kita makan kentut bebas, mata masih bisa melihat, bulu ketek juga masih bau. Emangnya syukuri? Syukuri. Banyak orang yang gak punya ketek dipotong segini. Ada juga. Alhamdulillah. Kalau mikir timbang rambut jangan jauh-jauh, ini yang ada di kudu kita. Ini rambut. Ini namanya buah bau, ini namanya. Makanya yang punya alis itu jangan dikurun ya. Sholat gadis masuki roh. Banyak sekarang yang ibu kayak gitu. Ini jenggot. Ini di sini bulu ketiak. Ini bawah bulu kaki. Pokoknya segala macam bulu Allah kasih dengan sesuai porsinya. Coba gimana? Kalau alis kita Allah kasih seperti bulu rambut. Lewat bulu tubuh. Ini nikmat Allah yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Balik lagi. Oleh karena itu, kedahsyatan silaturahim yang paling utama adalah silaturahim kepada orang tua kita. Lalu gimana Ustaz kalau orang tua saya sudah tidak ada? Itu yang paling utama, doa kita. Bahkan amal yang tidak terputus kita tahu semuanya. Di antaranya yang terakhir, waladun sholih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tadi yang pertama yang dicemburui oleh para syuhada, para nabi, wajahnya bercahaya, batinnya bercahaya adalah orang yang selalu berkunjung, adalah silaturahim. Ini adalah bentuk Isra kita, ya, bentuk Isra kita mengingat perjalanan Isra Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, humul mutajalisuna fillah. Yang kedua adalah orang-orang yang sering berada di majelis-majelis Allah. Saya nanya, Pak Bu, ini majelis Allah apa bukan? Majelis Allah. Ini bahkan rumah Allah, dan bahkan kita semoga tercatat sebagai orang-orang yang selalu berada di majelis Allah hingga nanti di arsy Allah kita juga bersama-sama. Bahkan disebut para nabi, para syuhada, wajah bercahaya, baju bercahaya. Ini yang terakhir, humul mutahabbuna fillah. Yang terakhir, orang yang dispesialkan oleh Allah,
Orang yang dicemburui para nabi dan para syuhada adalah orang yang saling cinta karena Allah. Saling cinta, saling menjaga persaudaraan. Nah ini zamannya atau masanya lagi persaudaraan kita terpecah belah. Saya nanya Bu, Ibu punya FB nggak? Bu punya FB, punya WhatsApp, punya media sosial. Pasti orang zaman sekarang punya media sosial. Sekarang banyak orang yang bertengkar di media sosial karena apa? Karena beda pilihan nomor satu sama nomor dua. Betul apa betul? Bahkan tetangga sama tetangga tak mau nanya karena beda pilihan nomor satu sama nomor dua. Anak sama bapak bahkan tak mau nanya karena beda pilihan nomor satu nomor dua. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai persaudaraan kita hancur karena beda pilihan nomor satu nomor dua. Nomor satu nomor dua yang akan jadi sudah ada di lauhul mahfuznya. Lalu kita usaha, betul harus usaha. Tapi jangan sampai sekali lagi dengan usaha kita memperjuangkan nomor satu atau nomor dua, akhirnya persaudaraan kita jadi hancur. Bisakah kita meninggal dunia tanpa saudara kita? Usaha saya nggak perlu tetangga, nanti meninggal mandi sendiri. Ada nggak? Nggak ada. Saya mah nanti kalau dikubur sendiri, nggak ada. Perlu tetangga, perlu saudara. Oleh karena itu, jangan sampai hancur persaudaraan kita karena berbeda pilihan. Yang paling utama, kita selalu berdoa kepada Allah agar apa? Agar nanti kita diberikan pemimpin yang benar-benar mendekatkan diri kita semuanya warganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Waktu sudah jam 9 kurang 5 menit. Itu baru sesi pertama, sekarang kedua sesi terakhir. Jadi intinya luar biasa silaturahim, dan bahkan silaturahim yang paling utama adalah orang tua. Dan bahkan ketika kita bisa termasuk orang yang sering silaturahim, saling kunjung, insya Allah kita tidak hanya silaturahim di dunia saja, bahkan kita silaturahim di arasnya Allah dispesialkan oleh Allah, termasuk orang yang dicemburi para nabi, para syuhada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah yang kedua, ibu bapak sekalian, saya kenapa setiap silaturahim selalu membawa tema Al-Quran, dan bahkan dimanapun pasti bahwa diakhiri dengan Al-Quran. Karena saya sendiri dari ba'da SD, setelah SD saya main di pesantren, bukan ngaji ya, saya main di pesantren hingga menikah di pesantren Al-Quran juga. Dan luar biasa, alhamdulillah saya merasa mengabdi kepada orang yang cinta kepada Al-Quran, kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran. Luar biasa rasanya. Saya gak bakalan nyintai orang lain. Ini yang terasa oleh saya. Semenjak keluar Alia, saya berusaha menanamkan Al-Quran di hati, belajar ngapalin Quran. Akhirnya alhamdulillah sampai wisuda sama guru di Cicanik masuk bagi-bagi. Itulah salah satu juga. Saya asalnya pengen Priaman pesantren di mana lagi, tapi kataku kesini balik lagi. Akhirnya karena orang tua juga, guru itu orang tua, saya ikut perkataan orang tua guru. Dan guru saya almarhum Kiai Wali Ahmad Syahid adalah juara pertama ranking pertama di Indonesia. Jadi seperti Muhammad Zirna, Nanang Qasim, itu beliau lulusan dari sana juga. Beliau itu keseharian adalah selalu bersamaan dengan Al-Quran. Pagi, siang, malam saya di pesantren nyodorin makan kiai, nyuci piring kiai, dan ketika nyodorin makan beliau selalu melihat handnya. Kalau kita lihat trend apa? Lihat FB. Apalagi kalau lagi berantem sama suami, curhatnya di FB, bukan curhat sama Allah. Betul nggak? Banyak istri-istri sekarang karena bahkan rumah tangga hancur karena segala sesuatu ditulis di status. Curhat, lagi masak di status, lagi mau pengajian tadi sudah saya yakin ada yang tulis OTW masjid.
Ada nggak? Ada. Ada yang anaknya sakit bukan buru-buru diobatin. Kenapa? Dipotong dulu anaknya. Ya ampun, GWS ya saya keburukan juga. Itulah dasar media sosial, jangan kita tertipu. Boleh, tapi jangan keterlaluan bahkan kita sampai lupa. Nah guru saya itu selalu lihat, ternyata yang dilihat bukan media sosial, tapi Al-Quran. Dan saya mengabdi kepada beliau, alhamdulillah bahwa sebab mengabdi kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran. Luar biasa rasanya. Pada tahun sebelum saya masuk Indonesia, masuk aksi, alhamdulillah dari 3.000 orang mahasiswa se-Indonesia ada seleksi buat ke Jepang, namanya program Genesis. Saya gak bisa bahasa Inggris. Kalau Mas Nal bisa bahasa Inggris, saya gak bisa bahasa Inggris. Jepang juga seadanya. Ketika diseleksi, ya saya cuma ditanya tentang masalah seperti itu. Tapi berkah Al-Quran luar biasa. Dari 3.000 orang seluruh Indonesia dengan barokah Al-Quran, saya akhirnya terpilih menjadi 99 wakil Indonesia ke Jepang. 20 hari kurang lebih di Jepang. Bahkan setelah dari situ ada seorang kiai Sukabumi yang pengen saya jadi mantunya, tapi karena saya sudah ada calon, akhirnya jadi mantu gak jadi. Tapi mantu gak jadi, saya tetap diberangkatin ke Mekah Al-Mukarramah, gak pakai uang sepeser pun. Bahkan sampai sekarang alhamdulillah, kemarin saya baru pulang sebulan ke belakang. Sampai sekarang kemarin saya alhamdulillah pergi ke Baitullah, ke Madinah, ke Makam Rasulullah, gak pernah pakai uang sepeser pun. Kenapa? Salah satunya karena saya ngabdi kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran. Itu kuncinya. Orang tua juga, itu guru saya. Setelah dari situ pulang dari Mekah, nah itulah sejarah yang paling luar biasa. Audisi aksi Indonesia itu seluruh Indonesia. Di Bandung ada audisi. Saya gak ikut audisi bang, saya cuma ikut ngangkatin kamera doang, bantu kru Indonesia. Tapi setelah beres peserta udah tampil aja ke mobil. Selama di pesantren saya belum pernah belajar ceramah. Selama di pesantren saya belum pernah tampil. Nah ini langsung disurutin, gimana ngomong apa? Bingung. Akhirnya apa yang diomongin? Ternyata malah saya yang disuruh ke Jakarta mewakili Bandung. Aksi Indonesia 2015. Akhirnya saya bilang sama guru, ya udah berangkat aja, semoga jadi bahan kebaikan, lahan kebaikan. Di dalam hatinya paling 2 kali 3 kali tampil udah pulang. Ternyata luar biasa, saya bisa sampai final dan alhamdulillah bisa membawa harum nama Bandung. Itu luar biasa terhadap Al-Quran. Ibu bapak punya masalah, kita punya hajat, jangan lupa curhatnya jangan hanya di status. Justru idza ahabba ahadukum ayyuhaditha rabbah, bila mana di antara kita ada yang ingin curhat sama Allah, apapun curhatnya, ini termasuk ajaran Gusti Allah, ini jalan yang terbaik bagi saya, termasuk ajaran Suri yang mau nyala di Allah. Caranya gimana? Bukan ke status, tapi lewat bacaan ayat suci Al-Quran. Idza ahabba ahadukum an yuhadditha rabbah, bila mana di antara kita ada yang ingin curhat sama Allah. Kalau curhat lebih dari doa, fal yaqra'il Quran, baca Al-Quran. Nah oleh karena itu saya mau nanya ibu, di Bukit Palu Permai sehari suka baca Quran berapa juz? Jawabannya senyum, 3 juz. Alhamdulillah, alhamdulillah, melos seperti itu Insya Allah saya yakin jamaah di Bukit Palu Permai ini ahlul Quran semuanya. Bahkan misalnya dari Cianjur, kalau di Cianjur gudangnya pesantren luar biasa. Insya Allah sudah di sini selalu membimbing kita, bahkan kita doakan semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Karena dengan Al-Quran itu sakit lahir ataupun sakit batin, insya Allah sembuh. Tahu di Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin.
susah kerja, obat susah dapat jodoh, obat susah dapat anak, obat susah tentram keluarga, Al-Quran. Mas Irul susah dapat jodoh, baca Al-Quran. Mas Nopri belum punya 2 istri misalnya, Al-Quran. Nah, alhamdulillah ibu bapak sekalian, saya sekarang di Depok sedang berjuang juga dengan anak-anak yang lagi hafalin Al-Quran. Saya gak minta bantuan ke ibu bapak semuanya. Saya hanya minta doa yang terus, bahkan ini saya yakin doa-doa orang soleh-solehan semuanya. Kenapa saya di Depok sekarang belajar sama anak-anak yang lagi hafalin Quran? Karena memang mertua sudah jadi pesantren, dulu pesantrennya belum ada. Saya belajar, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah ada kurang lebih 100 santri yang lagi hafalin Al-Quran. Alhamdulillah. Dan doanya, kenapa doanya? Karena di sana saya membebaskan biaya. Jadi gak ada biaya sebesar pun. Kalau yang mau ngasih silakan, dan bahkan kebanyakan anak-anak di sana gak mampu tapi pengen hafalin Al-Quran. Termasuk di sini mungkin bapak, ibu, ada saudara, ada anak yang pengen hafalin Quran, dimasukin di sini bisa. Tapi kalau mau bareng sama saya di Depok, silahkan dulu. Saat saya nggak punya ongkos, silahkan telepon saja. Telepon aja udah. Enggak, telepon, insya Allah kalau ada rezekinya dikirim buat ongkosnya. Yang penting ini satu persyaratannya, anak dan ibu bapaknya benar-benar anaknya pengen ditanamkan Al-Quran di dalam hatinya. Alhamdulillah kemarin sempat ada orang Batam kelas 1 aliyah, beliau anak ibu bapaknya masih Nasrani, akhirnya dibawa ke sana, ikut ke sana ke saya. Tapi karena ibu bapak yang Nasraninya mempermasalahkan hak asuhnya bersama orang tua angkatnya dulu, akhirnya dibawa lagi ke sini. Kasihan padahal anaknya sangat betah sekali di sana, bahkan nangis mau pulang. Doakan saja oleh kita semoga beliau dikasih keselamatan, karena ibu bapaknya masih Nasrani. Mungkin karena itunya juga, nah doanya. Nah sekali lagi saya minta doa semoga selalu ada rezeki buat anak-anak santri di sana. Dan alhamdulillah insya Allah tanggal 21 April nanti ada wisuda 30 juz anak santri. Yang 30 juz sekarang anak putri 2 orang, yang dari Cililin 1 dan Cibonewah 1 dari Bandung juga. Alhamdulillah. Doanya semoga tambah barokah pesantrennya di sana dan tambah manfaat bagi umat. Amin ya Allah. Kalau ibu bapak mau tahu pesantrennya, tinggal cari aja di Google. Namanya Pondok Pesantren Al-Quran Bani Syahid. Ya, itu khusus tentang tahfidzul Quran dan tilawatul Quran. Nah tadinya kalau waktunya banyak saya pengen cerita banyak tentang tilawatul Quran, tapi karena waktunya terbatas, insya Allah lain kali lain waktu Allah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang nagom, makna Al-Quran dan bahkan dalam tilawatul Quran ilmu Quran termasuk tilawatul Qurannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Untuk sekarang mungkin ibu bapak karena sudah jam 9 besok kerja apa ya? Harus ya bapak mau istirahat, sudah baru pulang kerja karena sudah jam 9. Insya Allah lain waktu kita bisa silaturahim kembali. Namun intinya majelis ini utamakan silaturahim, terkhusus silaturahim kepada keluarga kita. Yang paling utama adalah ibu bapak kita. Bahkan dengan silaturahim adalah salah satu fondasi kita menjadi hambanya Allah yang dispesialkan nanti. Wajahnya bercahaya, artinya wajahnya bercahaya itu bahkan terpandang, bajunya bercahaya, luar biasa terlihat oleh orang nanti di akhirat kelak, bahkan dicemburu oleh para nabi, para syuhada. Yang terakhir barusan, semoga dengan majelis ini kita menjadi hambanya Allah yang selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Penutup ada hadis qudsi, ingat bahwa man syaghalahul Quran, barang siapa orang yang sibuk dengan Al-Quran, baik sibuk baca, belajar, ngajarin atau memahami, ngamalin, pokoknya sibuk dengan Al-Quran apapun kesibukan di dunianya, tapi gak mengalahkan kesibukan dengan Al-Quran. Orang itu sibuk dengan Al-Quran maka wadikri an-mas'alati, dan bahkan sehingga lupa tidak berhak kepada Allah alias ingat Allah terus melalui kesibukannya dengan Al-Quran. Ini poinnya. Aqoituhu afdhala
biasa ini, dia yang sibuk dengan Al-Quran, diberikan oleh Allah yang lebih afdal, lebih utama daripada orang-orang yang minta sama Allah. Jadi orang yang sibuk dengan Al-Quran, yang minta sama Allah pun dikasih yang lebih daripada orang yang minta. Nah intinya semoga kita bisa termasuk orang yang sibuk dengan Al-Quran, bahkan disebut Ahlul Quran, Ahlullah Rasul. Kita akhiri dengan sholawat dan doa rojak ya, doa rojak Sya'ban, dan kita minta bisa sampai kepada bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang bisa kita bareng-bareng keluarin suaranya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya semoga kita diberkahkan bulan Rajab kita, bulan Sya'ban kita ya Allah, dan bahkan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan ya Allah. Namun bila mana tidak sampai usia kami ya Allah kepada bulan suci Ramadan, esok, lusa atau bahkan selangkah dari majelis ini, mungkin saja malaikat Israil mencabut nyawa kami ya Allah. Takdirkanlah kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang mendapatkan derajat husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita khususkan ya, kita doakan para sponsor dari masjid, khususnya Masjid Batam Center An-Namirah ya, Masjid An-Namirah, dari Redman Mobil Capri Remix, Pemuda Masjid Jabal Alfa, dari Seila Radio Silaturahim 104,3 FM, termasuk BCN ya, Batam TV ya, ini termasuk yang rame-rame dari Mas ya. Semoga dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan amal soleh, dan bahkan bisa nanti menjadi tambahan catatan amal baik di yaumil hisab. Termasuk kita meskipun ngantuk, meskipun kalau kata Sundanya lekesekeng, apa lekesekeng kan? Kalau kata jadi udah canggih Sundanya ini, coba udah pegal dari insya Allah pegelnya, ngantuknya, capeknya dicatat sebagai amal soleh. Amin. Insya Allah ini bukan silaturahim terakhir, dan insya Allah masih ada silaturahim besok sampai tanggal 25 saya datang. Dan mungkin memang sudah terjadwal, saya niatkan 4 bulan sekali saya silaturahim ke Batam. Semoga waktu yang akan datang saya bisa silaturahim lagi ke Bukit Permai ya. Untuk kedepannya mungkin bisa untuk penerapan nazm Al-Quran atau apapun nanti insya Allah dalam silaturahimnya. Doakan semoga saya sehat selalu dan tim dari Jakarta juga diberikan kelancaran. Amin ya Allah. Dari saya cukup sekian. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, takbir Pak ya. Masjid An-Namirah, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir.